يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan dari salah seorang teman kita yang berasal dari Medan. Ya. Nama beliau Ibnu Zaharuddin. Beliau bertanya, apakah hukum menjual minyak wangi kepada wanita? Apa hukum menjual minyak wangi kepada wanita, baik muslim maupun kafir? Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-aslu fil asya, al-ibahah, atau al-aslu fil muamalah, ya, al-ibahah. Hukum asal sesuatu atau hukum asal muamalah, ini hukumnya boleh, ya, selama tidak ada dalil yang melarang muamalah tersebut, ya. Dan Nabi SAW mencintai minyak wangi, ya, Nabi SAW suka dengan minyak wangi, maka jual beli minyak wangi dibolehkan, ya, kepada siapa saja, secara umum kepada siapa saja, apakah kepada laki-laki ataupun kepada para wanita. Nah, tatkala di tempat kita kondisinya umumnya yang memakai minyak wangi itu adalah laki-laki yang melaksanakan salat atau perempuan yang mereka pakai di rumah. Kemudian tatkala minyak wangi itu dibeli oleh wanita dan dia pakai di luar rumah, maka kita tidak terkena dosa. Ya, kita tidak terkena dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang yang berdosa tidak akan dipikul oleh dosa orang lain. Ya, dosa orang yang berdosa tidak akan dipikul oleh orang lain. Maka tatkala kita menjual minyak wangi kemudian dibeli oleh orang kafir, orang wanita muslimah, kemudian dia pakai di luar rumah, dia pakai untuk acara pesta, dia pakai untuk acara macam-macam, maka dosanya ada pada dia. Ya, sedangkan kita si penjual tidaklah berdosa. Kecuali kata para ulama, nah ini yang harus kita perhatikan, illa an yu'lam aw yughlabu ala dhannihi anal mushtari awil mushtariyah lahu satasta'miluhu alal wajhil muharram. Kecuali kata para ulama, jika diketahui atau secara umum kita bisa mengetahui bahwasanya si pembeli baik laki-laki ataupun si pembeli perempuan, dia pasti akan menggunakan benda tersebut untuk sesuatu yang haram. Ya. Jika kita ketahui, pasti dia akan gunakan ini untuk yang haram, kemungkinan besar. Ya, 100% lebih dari 50% dia pasti akan gunakan untuk sesuatu yang haram. Ya. Ini kata beliau, maka ini tidak dibolehkan. Aw kana al-ghalib ala ahli al-balad dzalik, atau umumnya di sebuah tempat seperti itu. Nah, ini seperti kita, negara kita Indonesia. Ya, umumnya yang beli minyak wangi kalau perempuan umum pasti dia akan pakai di luar rumah. Ya, pasti dia akan pakai di jalan-jalan, dia pakai ke kondangan atau yang lainnya. Kata beliau, fala yajuzu lahul bai' hina idzin, maka ini tidak dibolehkan untuk menjualnya kepada mereka tersebut. Lianna dzalika min babil i'anah 'alal ma'siyah, karena ini termasuk membantu di dalam kemaksiatan. Ya, membantu di dalam kemaksiatan. Jadi para ulama mengatakan jika kita jual minyak wangi ini di tempat yang memang umumnya pasti bakalan dipakai oleh para wanita di luar rumah. Ya, di luar rumah dipakai oleh mereka umumnya di luar rumah. Atau kita tahu kemungkinan besar ketika dia beli minyak wangi ini dia akan pakai di luar rumah. Walaupun misalnya negerinya negeri yang umumnya perempuan memakai minyak wangi itu di dalam rumah, misalnya di Saudi, ya, atau di beberapa negara yang wanitanya itu tidak memakai minyak wangi di luar rumah. Ya. Namun kita tahu wah ini si fulanah ini biasanya memakai minyak wangi ini di luar rumah. Maka pada saat itu kita tidak boleh menjual kepada dia. Tapi secara umum hukumnya boleh. Ya, secara umum hukumnya boleh kecuali tadi. Nah, negara kita Indonesia umumnya tatkala kita jual minyak wangi, kalau dibeli oleh perempuan umumnya biasanya ya kalau kita lihat apalagi dia tidak berjilbab, apalagi dia ya perempuan-perempuan yang kebanyakan dia pasti akan pakai di luar rumah.
Ya, dia pasti akan pakai keluar rumah yang seperti ini. Dan umumnya kita tahu ini orang pasti akan beli minyak wangi di luar rumah. Nah, jual belinya bisa saja sah, namun kita membantu dia untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kita membantu dia melakukan kemaksiatan. Artinya ini bentuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Ya, oleh karena itu untuk lebih aman kalau kita mau jualan minyak wangi, sebaiknya jualanlah minyak wangi yang memang khusus untuk sholat. Ini biasanya aman. Ya, ini biasanya aman. Jangan jual minyak wangi secara umum. Ya, secara umum di situ wanita juga pakai. Umumnya yang digunakan orang untuk salat, karena umumnya minyak wangi yang digunakan untuk salat umumnya laki-laki yang beli. Ya, umumnya para laki-laki yang beli. Sehingga kita ini lebih terjaga, lebih lebih aman, ya. Dibanding kita menjual minyak wangi, semua minyak wangi. Ya, menjual minyak wangi. Apalagi kalau yang beli itu jelas-jelas para wanita kafir, kan begitu. Tapi kalau kita jual minyak wangi yang umumnya dipakai untuk sholat, ya, ada wanita yang beli, kita tidak tahu apakah dia pakai di luar rumah atau di dalam rumah, atau yang dia belikan itu untuk suaminya atau untuk anaknya. Kita tidak tahu. Maka ini lebih aman. Jadi kalau mau jual minyak wangi, juallah yang biasanya digunakan orang untuk sholat. Ya, nah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.